Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Kejadian pasal 39, ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan bukanlah perkara mudah. Situasi dan kondisi yang berubah-ubah akan sangat mudah mempengaruhi kita. Saat situasi sulit, kita bisa lemah dan lupa percaya kepada kuasa Tuhan. Saat orang menyakiti kita, kita bisa marah, jengkel, dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Tidak pernah mudah bagi kita untuk tetap tenang, stabil di dalam menghadapi berbagai perkara hidup. Tetapi kita bisa menikmati ketenangan, sekalipun kita sedang melewati jalan yang sulit, saat kita menyadari dan meyakini bahwa apapun yang kita alami, Tuhan ada beserta kita dan tak pernah dibiarkannya kita celaka, sekalipun ada tangan-tangan jahat hendak menjatuhkan kita. Dan saat kita sungguh-sungguh setia mempercayakan hidup kita seutuhnya di dalam penyertaan tangan Tuhan, Tuhan akan membuat segala hal yang kita kerjakan berhasil. Tidak ada hal yang perlu kita risaukan, atau tidak perlu kita menjadi marah, jengkel, atau kecewa saat ada orang merancangkan perbuatan jahat kepada kita. Terkadang Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sulit supaya kita merasakan penyertaan-Nya dan bersandar sepenuhnya kepadanya. Dan sejatinya situasi sulit menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk marah, jengkel, dan bersungut-sungut. Gunakan masa-masa sulit yang kita alami untuk lebih dekat bersekutu dengan Tuhan dan nikmati kedamaian di dalam Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, akan selalu ada kesempatan untuk kita menjadi marah, jengkel, tersinggung, dan kecewa, dan ingin membalas tentang sesuatu hal yang sedang kita alami. Dan dalam hal inilah kita sangat penting untuk mengalami kedamaian di dalam Tuhan. Jangan kita biarkan kemarahan, kejengkelan hati, ketersinggungan, kekecewaan, kekacauan mengendalikan hidup kita. Situasi dan kondisi bisa membuat kita marah dan jengkel. Sikap orang-orang bisa membuat kita marah. Akan banyak hal bisa menggoncangkan keimanan kita, tetapi kita bisa memilih tetap hidup dalam kedamaian Tuhan saat kita terus menggantungkan hidup kita di tangan Tuhan. Dalam hal inilah kita perlu belajar dari Yusuf yang tetap tenang, stabil dalam berbagai perkara hidup yang sulit yang dihadapi. Yusuf walaupun dalam situasi sulit dan penuh risiko, Yusuf tetap dalam kesetiaan dan tidak melakukan dosa. Entah sudah berapa kali Yusuf mengalami pergumulan yang sangat berat. Di antaranya
dimusuhi dan hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya, dijual dan dijadikan budak, difitnah oleh istri Potifar, dan dipenjara bukan karena bersalah. Dan Alkitab mencatat, Yusuf tidak pernah mengeluh atau marah, jengkel, bahkan kecewa dengan kesulitan-kesulitan yang dialami. Yusuf tetap tabah dan tenang dalam semua pergumulan berat yang dia alami. Apa yang membuat Yusuf mampu dengan tenang, percaya, dan tidak tersulut luapan emosi ketika berhadapan dengan situasi buruk? Dalam firman ini dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Karena Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Penderitaan Yusuf dimulai dari perbuatan jahat saudara-saudaranya, dijual jadi budak, datang ke rumah Potifar dan menjadi babu di sana, difitnah oleh istri Potifar, dan dipenjara bertahun-tahun, tidak membuat Yusuf patah semangat, marah, dan kecewa. Semua itu dijalani oleh Yusuf dengan keyakinan bahwa dirinya disertai oleh Allah. Aku ini disertai oleh Allahku, Immanuel, Allah besertaku. Dan hal ini yang membuat Yusuf bersikap untuk menolak melakukan segala hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Dan kesetiaan Yusuf berbuah manis, tangan Tuhan menyertainya, dan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Dari budak, Yusuf menjadi kepercayaan Potifar dan dipercaya mengelola semua miliknya. Potifar terberkati atas kehadiran Yusuf di rumahnya. Oleh kemudian istri Potifar membuat fitnah keji terhadap Yusuf dan menjadi orang hukuman di penjara. Yusuf bertahun-tahun di penjara walau tak bersalah. Namun Yusuf tetap dalam iman dan karya yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Dari penjara Yusuf masuk ke istana dan menjadi penguasa di Mesir dan menjadi berkat kepada banyak bangsa. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menjalani masa-masa sulit, masa-masa penantian jawaban Tuhan dengan penuh iman, setia berdoa, terus belajar berhikmat, dan bekerja dengan giat. Karena kita punya Tuhan yang maha setia, Dialah segala-galanya dan sumber segala berkat. Apa yang dijanjikannya jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Dalam kesusahan pun, kita masih dapat bersyukur karena kasih Tuhan selalu ada bersama kita. Kesulitan berat yang dihadapi oleh Yusuf tidak membuatnya marah, frustrasi, stres, pahit hati, kecewa, kehilangan iman dan akal sehat. Melainkan Yusuf tetap setia, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dipakainya menjadi loncatan untuk kehidupan yang lebih baik bagi Yusuf dan membawa berkat bagi orang sekitar, bahkan bagi bangsanya dan bangsa-bangsa lain. Kejahatan saudara-saudaranya, fitnah istri Potifar itu jahat dan keji, tetapi Allah bekerja dalam kehidupan Yusuf yang beriman. Rancangan jahat saudara-saudaranya dan fitnah istri Potifar menjadi jalan menuju sukses bagi Yusuf. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak godaan dunia yang selalu ada di dekat kita, yang setiap saat seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam kita. Kalau kita tidak kuat dan tidak berani mengambil resiko untuk tetap taat kepada Tuhan, kita akan jatuh ke dalam dosa. Untuk itu kita perlu terus menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, karena Ia yang mengatur segala sesuatu menjadi baik adanya. Menghadapi godaan-godaan dunia saat ini, komitmen pribadi sangatlah penting. Namun kita tidak perlu bekerja sendiri, sebab kita tak pernah mampu sendirian untuk setia. Roh Kudus menuntun kita. Penyertaan Tuhan sangat kita butuhkan setiap waktu. Kesuksesan Yusuf adalah karena penyertaan Tuhan.
Dan ibarat intan yang ditaruh di dalam lumpur, anak-anak Tuhan yang setia tetap berkilau walaupun dalam kesulitan, karena Tuhan adalah kekuatan dan penolong kita. Mari kita mengimani dalam setiap perkara hidup yang kita hadapi, bahwa apapun yang sedang kita alami, Tuhan ada beserta kita. Kita tidak perlu marah, tersinggung dan kecewa. Setiap waktu, masuki hidup dalam kedamaian Tuhan. Tetap tenang, Tuhan menyertaimu dan membuat berhasil segala pekerjaanmu. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.